Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak sekalian. Untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Masih bab aku selalu dekat dengan Allah melalui Asmaul Husna. Kali ini kita akan membahas 3 Asmaul Husna. Ada Al-Jami, Al-Adl, dan Al-Akhir. Al-Jami artinya maha mengumpulkan atau maha menghimpun, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengumpulkan segala sesuatu yang tersebar atau terserak. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengumpulkan apa yang dikehendakinya dan dimanapun Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak. Mengenai Asmaul Husna Al-Jami ini dijelaskan dalam surat Saba ayat 26. Kul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bil haqqi wa huwal fattahul alim. Artinya, Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua, kemudian Dia memberi keputusan antara kita dengan benar, dan Dialah Maha Pemberi keputusan lagi Maha Mengetahui. Beberapa bukti bahwa Allah memiliki sifat al-jami antaranya adalah: yang pertama, Allah mengumpulkan setiap organ manusia menjadi kesatuan yang utuh membentuk badan. Yang kedua, Allah mengumpulkan jajaran tata surya. Yang ketiga, Allah mengumpulkan manusia di padang mahsyar untuk dimintai pertanggungjawaban perbuatan selama di dunia. Mengenai pengumpulan manusia di padang mahsyar besok di akhirat, pengumpulan manusia di akhirat kelak sama dengan orang yang satu golongan di dunia. Jadi kalau kita ketika hidup di dunia hati kita terhimpun dengan orang-orang yang selalu memperturutkan hawa nafsu, maka nanti di akhirat juga akan berkumpul dengan orang-orang semacam itu di neraka. Sebaliknya, kalau hati kita selama di dunia terhimpun dengan orang-orang yang beriman dan bertakwa, maka besok ketika di akhirat pun kita akan berkumpul dengan mereka dan berkumpul di surganya Allah. Penerapan Asmaul Husna Al-Jami yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari antara lain: yang pertama, mau bekerja sama dengan orang lain. Kedua, hidup berdampingan secara harmonis dengan manusia dan sesama makhluk Allah. Ketiga, menjaga pergaulan yang baik. Keempat, memperbanyak silaturahim. Kelima, tidak berbuat sombong terhadap makhluk Allah di dunia ini. Selanjutnya adalah Asmaul Husna Al-Adl. Al-Adl artinya maha adil. Berasal dari kata adalah yang berarti lurus atau sama. Keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bersifat mutlak, tidak dipengaruhi oleh apapun dan siapapun. Orang yang adil adalah orang yang berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda. Persamaan inilah yang menunjukkan orang yang adil tidak berpihak kepada salah seorang yang berselisih, dan seorang yang adil selalu berpihak kepada yang benar, karena baik yang benar maupun yang salah sama-sama harus memperoleh haknya. Ada 6 macam keadilan yang bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, adil terhadap Allah, artinya tidak berbuat syirik, mengimani nama-namanya dan sifat-sifatnya, mentaatinya dan tidak bermaksiat kepadanya, senantiasa berzikir dan tidak melupakan serta mensyukuri segala nikmatnya. Yang kedua, adil terhadap sesama manusia, artinya kita memberikan hak-hak mereka dengan sempurna tanpa menzoliminya sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Yang ketiga, adil terhadap keluarga, tidak melebihkan dan mengutamakan salah seorang di antara mereka atas yang lainnya atau kepada sebagian atas sebagian yang lainnya. Yang keempat, adil dalam perkataan,
Ketika kita berkata, berkata yang baik, tidak berdusta, tidak berkata kasar, tidak bersumpah palsu, tidak menggibah saudara seiman, dan lain-lain. Yang kelima, adil dalam berkeyakinan, artinya kita meyakini perkara-perkara yang disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih dengan keyakinan yang pasti tanpa keraguan sedikit pun, dan tidak meyakini hal-hal yang tidak benar yang menyelisihi keduanya. Yang keenam, adil dalam menetapkan hukum dan memutuskan perselisihan yang terjadi antar sesama manusia. Maksudnya adalah menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber hukum dan pemutus perkara tersebut. Penerapan Asmaul Husna Al-Adl dalam kehidupan sehari-hari antara lain berbicara, bersikap, dan bertingkah laku dengan baik kepada orang lain. Kedua, jangan melakukan sesuatu dengan didasari rasa marah, dendam, atau demi kepentingan diri sendiri. Yang ketiga, berusaha bertindak adil dalam berperilaku. Yang keempat, bersyukur atas kebaikan Allah dan menerima tanpa prasangka atau keluhan yang tidak baik. Yang kelima, berusaha menjadi seorang muslim dan muslimah yang bertindak adil. Yang keenam, tidak membeda-bedakan teman dalam pergaulan. Ketujuh, berupaya memandang suatu masalah dengan baik. Kedelapan, saat diberi tugas untuk membagi sesuatu, harus membaginya secara adil agar tidak menimbulkan rasa iri dan dengki antar pihak. Yang kedelapan, berusaha memperbanyak amal ibadah. Dan yang terakhir, tidak mementingkan suatu kelompok atau golongan, tapi berusaha ada di tengah-tengahnya. Kemudian Asmaul Husna yang terakhir yang akan kita bahas di pertemuan kali ini adalah Al-Akhir. Al-Akhir artinya maha akhir atau tidak ada sesuatu pun setelah Allah. Allah maha kekal tatkala semua makhluk hancur, dan orang-orang yang meyakini bahwa Allah bersifat Al-Akhir akan menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya tujuan hidup. Karena kita semua akan hancur, akan mati, tapi Allah tidak. Jadi harus menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan hidup. Mengenai Asmaul Husna Al-Akhir ini dijelaskan dalam surat Al-Hadid ayat 3, Huwal awwalu wal akhiru wal zohiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Artinya, dialah Allah yang maha awal, yang akhir, yang zohir, dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Implementasi Asmaul Husna Al-Akhir dalam kehidupan sehari-hari antara lain, berani bersikap baik dari diri kita sendiri, tidak sombong di hadapan Allah dan manusia, berusaha menangguhkan sesuatu yang kurang bermanfaat, berupaya melakukan amal ibadah hingga ajal menjemput, tidak menunda-nunda tugas, menghindari perbuatan maksiat, dan yang terakhir, berusaha untuk meningkatkan ketakwaan dan amal soleh. Setelah kita memahami masing-masing makna dari ketujuh Asmaul Husna yang sudah kita bahas, maka diharapkan kita bisa menerapkan Asmaul Husna tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Berikut beberapa penerapan perilaku mulia dari masing-masing Asmaul Husna yang telah kita pelajari. Yang pertama, Al-Karim, penerapannya menjadi orang yang dermawan. Yang kedua, Al-Mu'min, penerapannya menjadi orang yang jujur dan memberikan rasa aman. Yang ketiga, Al-Wakil, penerapannya menjadi pribadi yang senantiasa bertawakal kepada Allah. Yang keempat, Al-Matin, menjadi pribadi yang kuat dan teguh pendirian. Yang kelima, Al-Jami, menjadi orang yang berkarakter pemimpin. Yang keenam, Al-Adl, berperilaku adil. Dan yang ketujuh, Al-Akhir, menjadi orang yang bertakwa.
Demikianlah materi kita bab 2 sudah selesai. Kemudian tugasnya adalah kalian mengerjakan uji kompetensi bab 2 melalui Geekschool. Kalian bisa lihat-lihat lagi materi minggu kemarin dan hari ini. Kerjakan dengan cermat dan tepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.